perusahaan startup di Indonesia. Bahkan, salah satu perusahaan itu kini memiliki nilai valuasi di atas 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 136 triliun rupiah. Di awal jabatannya sebagai menteri, Nadiem melakukan gebrakan dengan menghapus pelaksanaan ujian nasional sebagai standar kelulusan mulai 2021. Tidak sampai di situ, di 100 hari Kabinet Indonesia Maju, Nadiem merangkum program tersebut ke dalam kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar. Menciptakan ruang-ruang kelas yang partisipatif, yakni guru dan murid semakin baik dalam proses belajar dan mengajar, merupakan bagian yang diharapkan Nadiem muncul dari penerapan program Merdeka Belajar. Ya, kini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu industri 4.0, di mana semua itu berbasis digital, ya, Internet of All Things, AI atau Artificial Intelligence, dan tentu saja interconnectedness, di mana dunia semakin menyatu dalam globalisasi. Dan untuk itu tentu saja industri memerlukan tenaga kerja yang jauh berbeda, yang bisa memahami yang namanya disrupsi. Kita memerlukan tenaga kerja yang mau tidak mau harus inovatif, ya, harus kreatif, harus bisa berkolaborasi, harus paham teknologi, dan tentu saja harus paham mengenai data dan lain sebagainya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja kita harus memperbaiki sistem edukasi kita sehingga kita bisa menciptakan SDM yang terampil, yang bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan masa depan yang diperlukan. Oleh sebab itu kita lihat bahwa pemerintahan Presiden Jokowi telah memilih seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang lain dari yang lain, seorang yang masih muda, masih milenial, dan tentu saja dengan berlatar belakangan teknologi dan inovasi. Dia adalah Nadiem Anwar Makarim, adalah Menteri Pendidikan Kebudayaan kita yang baru, yang diharapkan akan memberikan terobosan baru juga dalam membangun sistem pendidikan kita di Indonesia. Halo, Mas Nadiem atau Mas Menteri, ya, sekarang kita bisa menyapanya karena usianya tuh masih belum 40 tahun, masih 35, jadi masuk dalam kategori milenial, ya. Nah, saya lihat ini merupakan suatu risk atau keberanian, ya, bagi pemerintahan kita untuk memilih seorang seperti Anda. Tapi pasti ada alasannya, karena kita memang harus memiliki terobosan-terobosan baru dalam sistem pendidikan kita sehingga SDM kita bisa jauh lebih kompetitif, ya, bisa memasuki era industri 4.0 ini dengan siap. Sudah kira-kira 100 hari, ya,